Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah sosok yang memiliki kegemaran menuntut ilmu, menyebabkan Aba Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia relatif muda, 18 tahun. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, telah mendorong ayahnya yang pengajar Thariqat Qadiriyah wa Naksabandiyah, TQN, untuk mengajarinya zikir TQN. Sehingga ia menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Aba Anom. Ia resmi menjadi mursyid, pembimbing, TQN di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Ia memasuki bangku sekolah dasar di Ciamis, pada usia 8 tahun. 5 tahun kemudian melanjutkan ke madrasah sanawiyah di kota yang sama. Usai sanawiyah, barulah ia belajar ilmu agama Islam, secara lebih khusus di berbagai pesantren. Ia keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat seperti pesantren Cicariang, dan pesantren Jambut Wipa, di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat seperti Nauhu Sorof Balagoh dan Usuluddin. Sedangkan di pesantren Cirengas ia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke pesantren Citengah, yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal ahli alat, jago silat dan ahli hikmat. Ia resmi menjadi mursyid, pembimbing, TQN di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITII melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu, tegas Aba Anom, tentang eksistensi tasawuf dalam ajaran Islam. Tasawuf yang dipahami Aba Anom, bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariah karena mengutamakan dauk rasa. Menurutnya, sufi dan pengamal tarekat tidak boleh meninggalkan ilmu syariah atau ilmu fikih. Bahkan, menurutnya lagi, ilmu syariah adalah jalan menuju marifat. Ia, sebagaimana lazimnya sosok sufi, tak ingin terkenal. Ia amat sulit untuk diwawancarai wartawan, karena beliau tak ingin dikenal orang, ungkap Ustadz Wahfiuddin, Mubalik Jakarta yang menjadi salah seorang muridnya. Kendati demikian, ia bukanlah sosok sufi yang lari ke hutan-hutan dan gunung-gunung, seperti legenda sufi yang sering mampir ke telinga kita. Yang hidup untuk dirinya sendiri, dan menuding masyarakat sebagai musuh yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akrab dengan berbagai medan kehidupan, mulai dari pertanian sampai pertempuran. Pada tahun 50-60-an kondisi perekonomian rakyat amat mengkhawatirkan. Aba Anom turun sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Ia aktif membangun irigasi untuk mengatur pertanian, juga pembangunan kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Bahkan Aba Anom membuat semacam program swasembada beras di kalangan masyarakat Jawa Barat untuk mengantisipasi krisis pangan. Aktivitas ini telah memaksa Menteri Kesejahteraan Rakyat Suprayogi dan Jenderal Abdul Haris Nasution untuk berkunjung dan meninjau aktivitas itu di pesantren Suryalaya. Medan pertempuran bukanlah wilayah asing bagi Aba Anom. Pada masa-masa perang kemerdekaan, bersama Brigadir Jenderal Akil bahu-membahu memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Ketika pemberontakan PKI meletus, 1965, ia bersama para santrinya melakukan perlawanan bersenjata. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Aba Anom membuat program rehabilitasi ruhani bagi para mantan PKI. Tak heran, jika Aba mendapat berbagai penghargaan dari Jawatan Rohani Islam Kodam Siliwangi, Gubernur Jawa Barat dan instansi lainnya. Medan pendidikan juga tak luput dari ruang aktivitasnya. Mulai dari pendirian Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 1977, sampai pendirian Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah pada tahun 1986. Kiprahnya yang utuh di berbagai bidang kehidupan manusia, ternyata berawal dari pemahamannya tentang makna zuhud. Jika kebanyakan kaum sufi berpendapat zuhud adalah meninggalkan dunia, yang berdampak pada kemunduran umat Islam, maka menurut pendapat Aba Anom, zuhud adalah kasar al-amal, artinya, pendek angan-angan, tidak banyak menghayal dan bersikap realistis. Jadi zuhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang camping. Abah merujuk pada surat An-Nur ayat 37 yaitu, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat, dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang, di hari itu, hati menjadi guncang. Jadi, menurut beliau seorang yang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah semata. Atau seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dudukkanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kalbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Rabbmu. Karomah kewalian.
Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal, pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi, sudah tidak asing lagi baginya riyadoh, latihan, seperti puasa, zikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunat dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah yaitu Aba Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Aba Anom berkata, tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah. Setelah itu pemuda yang hobi, jajan, perempuan ditalkin zikir TKN untuk diamalkan. Seperti biasa pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Aba Anom asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiatnya muncul wajah Aba Anom, tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Aba Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah untuk hamba yang dicintai dengan perantara mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah. Bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana robihi, cahaya, tanda dari Allah, yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ditolong Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 24, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu, dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula, dengan wanita itu, Zulaikha, andai kata tidak melihat burhana robihi yaitu tanda, dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surah Yusuf 24, dalam ayat ini terdapat perkataan Allah, burhana rabihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Juz 2, 474, adapun maksud burhana rabihi, yang terlihat oleh Yusuf, maka terdapat beberapa pendapat. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Said Mujahid, Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Soleh, Delohah, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain yakni Yusuf melihat bayangan ayahnya, Yakub, rupanya, bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Menurut sebagian riwayat memukul dada Yusuf. Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas, maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaikha yaitu Raja Kitfir yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Tafsir Ibnu Katsir, 2.474, Subhanallah, cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji M. Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaus, salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Doa untuk kesembuhan istri. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu Pangersa Aba Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, hak sing jadi jelema, dalam bahasa Indonesia, iya, jadi manusia, maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Pangersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu, subhanallah. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun, dengan izinnya melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi, yang diberi nama Sufi Firdaus.
Idos panggilan anak ini, hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Aba Anom. Diceritakan Bapak F.J. Juardi, ada ulama yang dikenal sakti namanya Kiai Juret. Suatu hari Kiai tersebut memiliki rencana untuk memuji karomah Aba Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Aba Anom, tidak disangka Aba Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasah Aba Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf penglihatan batinnya Mursyid TKN. Aba Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah Kiai memuji Aba Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, tentu saja Kiai. Suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya yang 70 pun nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal ini membuat takjub para santrinya, namun semua itu tak lepas atas kehendaknya. Namun, Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikitpun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Aba Anom ke lantai kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi dua, sedangkan belahannya diberikan kepada Aba Anom. Kiai itu meminta kepada Aba Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Aba Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Aba tidak bisa apa-apa." Baiklah, selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Aba dan batu itu menjadi air. Subhanallah.